Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayar. Gimana ya nanti kalau dia nyapres? Dananya dari mana nih? Apakah kalian mau patungan lagi buat nyapres? Kalau Bapak Anies sudah jadi presiden, kita dukung, kita iuran untuk bayar utang Indonesia. Di level provinsi saja kalian tidak bisa bantu beliau dalam hal membayar utang provinsi. Oh, sekarang kalian malah keluar-keluar menata kata-kata yang manis untuk bantu bayar utang negara. Kami memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Pak Ganjar. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Belakangan ini Anies Baswedan menjadi sorotan masyarakat Indonesia terkait utang, baik utang janji pada Prabowo maupun utang 50 miliar pada Sandiaga Uno. Dana yang keluar saat Pilgub DKI, waktu Pilpres 2019, itu ya saya niatkan sebagai sudah bagian daripada perjuangan, bagian daripada membangun Indonesia. Meskipun Sandiaga sudah menyampaikan dirinya mengikhlaskan uang tersebut sebagai bagian dari perjuangan, namun dalam sebuah stasiun TV, Gates Khalifa yang adalah pendukung setia Anies mengungkapkan bahwa jika terdapat bukti utang, maka tunjukkan saja agar dirinya dan rakyat Indonesia dapat membayarnya. Soal hutang piutang 50 miliar, saya katakan di sini Gates Khalifa yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Tapi buka, jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Gates Khalifa, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Menanggapi Gates Khalifa yang mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia akan membayar utang Anies, seorang wanita cerdas asal DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dirinya tak mau patungan untuk membayar utang Anies, dikarenakan Anies bukanlah orang miskin. Tak hanya itu, wanita tersebut juga mempertanyakan dari mana sumber dana capres Anies Baswedan, apakah dari para relawan atau para oligarki, sebab utang pilgub saja Anies tak mampu bayar, apalagi dana calon presiden yang lebih fantastis. Saya rakyat Indonesia ogah patungan untuk membayar hutang antara Anies dan Sandiaga Uno, kecuali Anies menjadi orang miskin atau kaum duafa. Gue kan rakyat DKI, warga DKI. Kalau nanyain hasil 5 tahun dia menjabat, karena kita sudah mengeluarin ratusan miliar kata Om Botak, jangan pada marah-marah dong. Gue lebih milih patungan 100 atau 200 ribu untuk menyumbang rakyat yang gak mampu, daripada gue harus patungan 10 ribu untuk melunasi hutangnya Anies, dimana Anies dan keluarga masih tinggal di rumah mewah. Kecuali kalau mereka sudah menjadi orang miskin dan nggak mampu bayar utang, ya mau nggak mau deh gue ikut patungan 10 ribu atau 100 ribu, ikhlas gue bantuin Anies Baswedan. Tapi itu kan hak lu, kan lebih memilih mementingkan Anies Baswedan ya. Gimana ya nanti kalau dia nyapres? Dananya dari mana nih? Apakah kalian mau patungan lagi buat nyapres? Atau dananya dari oligarki? Soalnya kan bayar utang aja minta bantuan kalian, minta patungan kalian yang lunasin, terus gimana nantinya dana buat nyapres? Yakin mampu? Meskipun di berbagai kesempatan para pendukung Anies selalu berteriak rakyat susah di zaman Presiden Jokowi, namun mereka seakan-akan punya segudang uang demi menyanjung Anies Baswedan. Hal tersebut terlihat dari para relawan yang siap membayar utang Anies. Bahkan relawan Anies pun berjanji akan membayar utang negara apabila Anies jadi presiden. Kalau Bapak Anies sudah jadi presiden, kita dukung, kita iuran untuk bayar utang Indonesia. Ya, Masya Allah. Untuk pertama kali saya akan sumbangkan 100 juta untuk
utang Indonesia. Masya Allah. Ya. Jadi kita nanti setiap kumpulan kita harus kumpulan walaupun 2.000 rupiah. Nanti kita antar ke istana uangnya. Mau? Ya. Kompak kita. 100 hari Bapak Anies jadi presiden, kan 100 hari. Utang lunas. Kalau bisa kita kumpulkan uang, saya janji 100 juta. Bapak-bapak berserah. Ya. Siap. Itu janji pada Melayu, kita antarkan uang berapa ratus juta, ya. Untuk semangat. Jangan kita dukung aja, tapi utangnya tetap aja. Menanggapi relawan Anies yang siap membayar utang negara apabila Anies jadi presiden, seorang pemuda asal NTT mengungkapkan bahwa daripada membayar utang negara, lebih baik relawan Anies membayar utang 5 triliun yang ditinggalkan Anies untuk warga Jakarta. Tak sampai situ, pemuda tersebut juga menambahkan bahwa sebaiknya relawan Anies menjadi warga Indonesia yang baik dalam membayar pajak, karena dengan membayar pajak sama saja relawan Anies telah ikut berpartisipasi dalam membayar utang negara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak sekalian kalian keluar bantu bayar utang beliau yang ditinggalkan untuk rakyat Jakarta? Atau kalian mau bilang beliau tidak tinggalkan utang? Terus pembangunan Formula E dananya dari mana kalau bukan hasil utang? Pembangunan Stadion JIS dananya dari mana kalau bukan hasil utang di pemerintah pusat? Junjungan kalian itu sudah tinggalkan utang untuk rakyat Jakarta kurang lebih 5 triliun. Lalu kenapa kalian tidak sibuk bantu beliau bayar utang Jakarta, kok malah sibuk dengan bantu bayar utang negara? Beta bisa bilang bahwa kalian itu penjilat yang munafik. Kenapa beta bilang munafik? Karena di level provinsi saja kalian tidak bisa bantu beliau dalam hal membayar utang provinsi. Oh, sekarang kalian malah keluar-keluar menata kata-kata yang manis untuk bantu bayar utang negara. Itu kan munafik. Dan supaya kalian tahu, rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas. Mayoritas masyarakat Indonesia juga tahu bahwa junjungan kalian itu sudah tinggalkan utang untuk rakyat Jakarta. Lalu apa yang mau diharapkan kalau beliau jadi presiden? Jangan-jangan kalau beliau jadi presiden yang ada utang negara makin menumpuk tanpa adanya pembangunan dan kemajuan. Lalu apa yang kalian mau harapkan dari beliau? Kalau kalian mau jadi pendukung yang dungu, ya dungu sendiri saja. Jangan tipu-tipu orang lain untuk ikut dungu seperti kalian. Dan yang bikin beta heran lagi, kalian kan suka teriak-teriak harga BBM mahal, harga sembako mahal, bahkan kalian suka demo sana-sini sambil teriak rakyat lapar. Oh, sekarang kalian merasa diri kaya sampai mau bantu bayar utang negara? Atau jangan-jangan itu cuma modus supaya ketika uangnya terkumpul kalian gelapkan? Kalau memang niat kalian murni untuk bantu beliau bayar utang negara apabila jadi presiden, beta sarankan agar lebih baik uang itu kalian simpan untuk kebutuhan dapur. Supaya apa? Supaya kalian jangan teriak-teriak di jalan macam orang kelaparan. Dan beta kasih tahu pada kalian, negara kita ini tidak butuh kalian patungan untuk bantu bayar utang negara. Yang negara butuh adalah kalian cukup jadi warga negara yang baik dalam hal membayar pajak. Karena apa? Karena dengan membayar pajak kalian telah membantu mengurangi beban negara dalam hal utang. Jadi jangan keluar-keluar bayar utang negara, tapi kalian sendiri masih sering lari dari pajak. Berbeda dengan para relawan Anies yang sibuk memberikan janji manis akan membayar utang di Pilgub DKI dan utang negara, justru relawan Ganjar menampakkan aksi nyata mereka tanpa berjanji manis, di mana relawan orang muda Ganjar di seluruh penjuru Indonesia turun membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik dari memberikan pelatihan UMKM dan pelatihan bertani, menanam mangrove, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, membantu warga yang sulit mendapatkan air bersih, mengadakan aksi peduli pantai, dan masih banyak lagi. Kegiatan kita di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualim, ini yaitu kegiatan BLB, kita sebutnya BLB, yaitu bantuan langsung bermanfaat. Jadi di sini kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pompa air dan penampungan air. Jadi kegiatannya itu berjalan selama 3 hari. 2 harinya itu kita gunakan untuk pembangunan fondasi untuk penampungan air.
Yang pertama-tama kami memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Pak Ganjar. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh relawan baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang pada hari ini, di mana 2 hari yang lalu bahu-membahu bersama masyarakat membangun 2 tower di sini untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Tua Pakas, khususnya di Dusun 4 RT 08, di mana memang di sini air merupakan sumber kebutuhan yang sangat-sangat krusial di tempat ini.